gimana? Ngeyel nggak Kan bisa. saya kan orang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri. Saya Kila Gabriel Faswa Nasrullah. Saya Febri Wijaya. Saya Bagas Febrianto. Saya Afgan Al-Bahri. Saya Saskia Ramadhani. Dan saya Rosdiana Buhori. Di sini kita bakal mengobservasi atau mencari tahu ada kegiatan apa saja yang ada di lingkungan rumahnya teman kami, yaitu Kayla Gabriela. Selamat menyaksikan. Dah. Oke, ini kita sedang bersama Bapak Imron di RT 10 RW 9. Kita mau mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Melalui wawancara bersama Ketua RT di sini. Nah, teman-teman, Bapak, bagaimana respon atau tanggapan masyarakat jika ada kegiatan yang membutuhkan dan melibatkan partisipasi warga sekitar sini, Pak? Kalau untuk partisipasi masyarakat dalam hal kerja bakti maupun kegiatan maupun sosial di masyarakat itu tentunya juga kalau ada kekompakan, kebersamaan pasti akan lancar. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang membandel, yang sangat-sangat orangnya itu tidak peduli, itu juga ada kendala. Jadi nggak semuanya itu ikut serta. Jadi semua di lingkungan itu asalkan RT membawakan dengan baik, walaupun tidak ada yang yang mengikuti hal-hal program RT, ya tentunya tetap aja berjalan. Iya. Gitu saja. Jadi tetap ada yang berpartisipasi gitu Ada. ya? Nggak semuanya itu ikut berpartisipasi. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua, kegiatan apa saja yang sudah terlaksanakan di daerah sekitar sini? Nomor satu, kegiatan rutinitas yaitu pengajian ibu-ibu di malam Jumat pada maghrib Di masjid atau di rumah? Masjid Talim. Oh, Masjid Talim di belakang Dilman Kencana 5, tepatnya di belakang pos. Jadi ada kegiatan ibu-ibu di malam Jumat habis maghrib, kegiatan bapak-bapak habis isya yaitu ya taklim. Terus ada malam Sabtu, minggu pertama, minggu ketiga, dan ada juga kegiatan rutinitas malam tiap Jumat keliling, itu namanya Jumatik, periksa jentik-jentik, ya kan? Ada lagi Dasawisma itu meliputi daripada semua biodata masyarakat itu ada di tangan Dasawisma. Gitu. Jadi kayak bukan biografi ya, Pak? Jadi Apa semua itu ada? identitas maupun apapun juga tahu itu, kamar mandinya, keramiknya apa, kentengnya apa, orangnya berapa di rumah itu Dasawisma tahu. Jadi di sini ada berapa kelompok, jadi ada kelompok A, B, dan C itu. Jadi nggak semua satu orang melingkupi satu RT itu dikerjakan, itu aja. Terus kalau kegiatan tahunannya gimana, Pak? Ada kayak misalnya 17-an itu juga ada nggak sih? Ada kegiatan tahunan itu ada. Jadi kegiatan tahunan ini manakala RI kita adakan kan ada perlombaan anak-anak, ada karang taruna kita gerakkan, apa yang punya visi dan misinya kegiatan itu ya dicurahkan semuanya. Ya kita kasih seragam, kita kasih apa kan gitu, lomba-lomba semuanya. Dan ini juga ada di sini. Oh iya, di panitia juga, Pak? Iya, ya kan ada kegiatan itu jalan semua. Nah terus manakala ada HPI juga ada dilaksanakan ini kemarin Maulid Nabi, semalam juga Maulid Nabi. Nah, terus nanti Bapak Ibu akan mengadakan Maulid Nabi karena di sini ada majelis taklim malam Jumat, yaitu ibu-ibu Suwatul Hasanah, kalau bapak-bapak Jamil Yasin, yang satu lagi malam Sabtu namanya Torikot Sibabul apa gitu, bilang gitu, paham? Ya itu banyak kegiatan-kegiatan yang ini. Nah kalau dirangkum dalam 1 tahun ya ibunya tebal kan? Iya, banyak ya. Iya. Alhamdulillah lagi? konsisten juga ya, Pak. Mm-hmm. Ada pertanyaan nih, Pak, selanjutnya. Ini pertanyaan ketiga, seberapa sering kegiatan bersih-bersih lingkungan dilakukan di wilayah ini? Oh, tiap minggu ketiga, minggu ketiga, 1 bulan minggu ketiga. Sebulan sekali? Ya, kegiatan yaitu lintasan kot, lingkungan masing-masing di depan rumahnya harus dibersihkan karena mengingat adanya demam berdarah dan adanya tikus-tikus, kecoa segala apa harus bersih, semua harus bersih-bersih. Ada yang Jumat bersih, ada yang tiap minggu sekali ikut program RT, macam-macam deh. Gitu. Jadi diimpun untuk dibikinkan pilbak untuk tampung masyarakat. Sampahnya dikumpulkan jadi satu, nanti diangkut oleh dinas kebersihan. Oh gitu, Pak.
Selanjutnya, apakah ada warga yang melanggar peraturan terkait pembuangan sampah? Jika ada, gimana sih Pak cara kasih nasihatnya atau solusinya gitu Pak? Kalau untuk sampah itu di DKI itu sulit. Sulit ya? Iya, orang kebersihan itu dari kecil. Nah, kadang-kadang kan orang nyapu dia taruh di kot sehingga macet. Ya kan? Nah, di sini diadakan tempat sampah. Jadi dalam seminggu sekali diangkat oleh dinas kebersihan, dan juga masyarakat itu banyak orang melanggar. Kadang-kadang karena tidak mau patuh buang di kot. Kadang-kadang ada warga lain buang ke sini, itu kan khusus RT 10 RW 09 Kelurahan Balai Lama, kita pantau dengan CCTV. Ntar orang itu karena ya masih kolot, orang Masih badut ya ordal apa namanya? Ordal lama. Nah itu kan nggak mau dikatakan kamu buang sampah, enggak, dibuka CCTV-nya, gitu kan. Nanti hapus di sini, kamu dikebukin orang, jadi ya RT 10, orang RT 9 buang, RT 8 buang, merasa dirinya itu aman, padahal dipantau CCTV. Jadi semua satu ada CCTV yang terselubung tidak tahu. Anda kesini aja tahu di CCTV. Ada di samping rumah. Sudah terjamin juga ya. Gitu. Kayak gitu untuk kasih pengarahan, dan ini nggak berhak untuk mesti dosa. Kalau nyarinya ikhlas, buangnya juga yang ikhlas. Ini buangnya ikhlas, nyarinya ikhlas, buangnya haram juga jadinya yang ke tempat orang lain. Jadi banyak orang melanggar di DKI itu, banyak orang melanggar. Oke, selanjutnya apakah ada jadwal rutin untuk kerja bakti? Kalau ada mungkin bisa dikasih tahu jadwal rutinnya. Kerja baktinya ya 3 minggu ketiga, apa minggu ketiga? Oh ya, satu bulan minggu ketiga, satu bulan. Kadang-kadang lihat situasi juga, kalau masih bersih ya enggak. Oh ya, kalau iya. Tapi kalau udah mulai kotor, ayo Iya, ngajak kalau kita kan kadang-kadang peran serta pada membersihkan lingkungan masing-masing kan, tak tengok punya nggak usah kerja bakti dah, karena bersih. Lah mau ngapain kerja bakti? Kerja bakti kan ke gotong royongan, ada makanannya, ada apa kan, kesian yang bawa makanan apa, akhirnya nggak kerja bakti, hanya jalan itu, meliputi keliling terus sampai radius berapa gitu, lingkungan kita harus dibersihkan, karena mengingat Jakarta itu mudah penyakit, apalagi sekarang suasana terik, panas, ya kan, banyak orang batuk pilek dan segala macam apapun juga itu mudah keserang penyakit. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara terbaik mengelola sampah di lingkungan ini agar tetap bersih? Kalau sampah itu kita punya bank sampah. Oh, bank sampah. Jadi Buat dibongkar dinas gitu. enggak, jadi duit. Oh, jadi Iya. benar. Jadi Aqua macam Publik ya? iya, dibuang-buangin dari masyarakat, semua diimbau yang punya sampah jadi duit, kardus, plastik, yang ada label-labelnya buangin, tutup botolnya hijau ya hijau, nanti kiloin. Kalau Aqua bisa 4.000, kardus bisa berapa ribu kan, jadi nanti dicatat di buku bank. Jadi nanti mau diambil berapa lama, pas sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali, kan bisa buat umroh, bisa buat apa kan. Iya benar. Sampah itu sebenarnya kalau orangnya tertib bisa bermanfaat. Iya. Terus seperti minyak goreng yang di lantai yoga itu bisa dijual bisa 8.000, 6.000, nanti diaur ulang jadi bersih lagi. Iya. Karena adik-adik di sekolah belum ngerti ya lah. Iya. Mau Pak. Iya. Apalagi ya. Nah, terus habis itu apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah ya, tantangan terbesarnya itu orang tidak tertib aja. Itu aja tantangannya. Nah, walaupun orang-orang kita tertibkan tetap aja. Kalau nggak tertib, ya. Kadang-kadang nyolong di waktu malam hari. Gitu. Oke, selanjutnya apa dampak dari lingkungan yang tidak bersih terhadap warga di sekitar? Dan bagaimana berperan aktif warga di sekitar ini dalam mengatasi permasalahan ini? Kalau dampak lingkungan nggak bersih itu ya itu demam berdarah, terus pada sakit ya Pak? Iya, pada sakit, ada meriang, bukan hanya corona, ya nyamuk-nyamuk banyak kan sering di sini. Jadi lingkungan yang sering penyakit itu lingkungan yang jorok. Jadi banyak di lingkungan RW 09 itu yang kena dampak itu demam berdarah, terus segala penyakit apalagi itu yang batuk pilek itu. Jadi ada tanda merah-merahnya nih, RT ini. Jadi sekarang alhamdulillah
terlatih zonanya itu sekarang bagus. Nah, dulu kan zonanya agak terpuruk karena apa? Turun. Kurang bersih. Makanya diawali dengan lingkungan kita sendiri. Ada botol menghangat itu. Jadi cerewet RT-nya. Tolong ya kalau ada kaleng-kaleng itu. Mereka tuh apa itu nyamuk itu cepat itu. Mendayakan untuk apa? Untuk perkembangannya cepat. Jadi, bagaimana kebiasaan warga dalam membuang sampah mempengaruhi kualitas lingkungan? Dan apa solusi yang bisa diterapkan untuk mengubah perilaku tersebut? Kalau untuk bank sampah di sini alhamdulillah tertib. Jadi masing-masing dikumpulin satu tentengan plastik, buang di tempat sampah. Berarti lewat sana nggak? Ada tempat sampah? Oh iya, ada tempat sampah. Bisa ditengok. Itu kan sering buat praktik sama anak fakultas apa tuh yang di BNI itu. Apa kayak apa stamina apa namanya? Tapi sering di praktek. Jadi kalau sampah di sini tertib, nggak digantung-gantungin. Jadi kalau udah penuh plastik, buang di tempatnya. Nanti dinas kebersihan pakai mobil diangkut. Kalau ada yang milah-milah di rumah, itu apa aqua dipisah-pisahin, besi dibersihin, itu bisa berduit, itu bisa punya tabungan. Nah, akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir, gimana cara terbaik untuk melibatkan anak-anak yang dari generasi kami atau generasi muda dalam menjaga kebersihan lingkungan? Kan biasanya kita masih yang males-males gitu kan Pak. Gimana cara ngajaknya nih Pak? Kalau kita ini anak-anak itu kita himpun untuk kebersamaan dan sampah-sampah segala macam seperti ada yang di lapangan bulu tangkis. Kalau aku aja itu tak suruh bisa dipilah-pilah di sana. Jadi nanti yang apa namanya yang kotor-kotor buang tempat sampah, yang itu karungin, kita siapin karung gitu. Jadi harus awal mulanya harus berperan. Iya. Jadi anak-anak yang masih sekolah, yang kerja, kalau sempat rame-rame kumpulin itu kan pada minum buangnya sembarangan itu. Botol ya, kita atasin di lingkungan, bersih-bersih segala apa yang dia tugaskan untuk remaja Karang Taruna itu ya untuk ini, untuk kebersihan bersama, terus mengadakan ya apa namanya kegiatan-kegiatan untuk dia seperti olahraga, mendunia yang kecil-kecil, rapat-rapat apa, membentuk apa kan gitu. Jadi satu sih kalau untuk acara-acara RT nggak repot, jadi Karang Taruna itu mau habis itu belum bentuk panitia. Nah, anggarannya sekian. Ntar terakhirnya berapa Pak harus mestinya warga dimintain? Saya nggak bingung. Udah dimintain 50 nggak berani. Kalau saya menentukan udah berwarga 50.000 dimintain baru berani. Itu doang yang kendalanya. Kalau cuma alhamdulillah Karang Taruna sekarang udah pernah kerja tapi masih juga aktif tapi lancar. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami bersama warga di RT 10 RW 9 dengan Bapak Sunarto. Langsung saja kita akan mulai dari pertanyaan wawancara yang pertama. Bagaimana tanggapan atau respon Bapak terhadap jika ada kegiatan yang melibatkan dan membutuhkan partisipasi warga sekitar? Ya, saya selaku warga harus mengikuti tatanan ataupun aturan yang ada di lingkungan. Contoh seperti yang Ade tanyakan tadi, kalau memang ada partisipasi atau kegiatan, mau tidak mau karena ini peraturan dari lingkungan setempat, ya kita berpartisipasi. Ya, betul. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang sudah terlaksana di daerah sini? Dalam bentuk apa nih? Contohnya untuk kebersihan kita lingkungan ya kasarannya. Pertama memang diadakan kegiatan kerja bakti. Terus fogging untuk penyemprotan nyamuk. Terus untuk kegiatan olahraganya seperti sarang dan bersama olahraga juga udah ada di belakang. Terus untuk tempat bermain anak juga sudah ada, dan RPTRA pun juga sudah dekat gitu loh kasarannya. Selanjutnya pertanyaannya, seberapa sering Bapak melakukan kegiatan bersih lingkungan di wilayah ini? Terakhir sekitar seminggu sekali untuk lingkungan sekitar ya, bukan sekitar dalam arti kata lingkungan terdekat kita. Cuman kalau untuk kegiatan umumnya itu bisa sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Contoh nyatanya kerja bakti di lingkungan. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada warga yang melanggar gitu terkait pembuangan sampah? Terus kalau ada, gimana cara mengatasinya? Kebanyakan kalau untuk yang melanggar dalam
hal buang sampah itu kebanyakan bukan lingkungan di RT kita tinggal. Kebanyakan mereka yang pendatang tapi nggak tahu gitu. Dalam arti kata bak sampah ini diadakan memang disediakan di RT kita, cuman hanya untuk warga RT. Dan kalaupun itu ketahuan dalam bentuk peringatan seumpama 1, 2, 3 sampai 3 kali, kalau memang yang bersangkutan masih bandel, ya kemungkinan ada ditegur secara keras gitu doang. Terus apakah ada jadwal rutin untuk kerja bakti membersihkan lingkungan, kapan saja jadwalnya? Itu kalau untuk kerja bakti di lingkungan itu sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, cuman urgennya mengingat begitu tuh bisa fleksibel aja. Kalau dari PRT gitu, dalam arti kata kalau memang seumpama ada kegiatan kayak mau 17-an ataupun acara maulid di lingkungan, ya itu baru diadakan kerja bakti. Dengan selanjutnya, bagaimana cara terbaik mengolah sampah di lingkungan ini agar tetap bersih? Kita sudah ada dari lingkungan RT itu sudah ada bank sampah ya, jadi memang dipilih untuk sampah plastik, sampah kardus itu memang diadakan bank sampah, jadi warga buang ke situ. Ya nanti realnya mekanisme kerjanya PRT yang kasih tahu ya. Cuman lingkungan sudah dikasih tahu, nanti kalau memang ada sampah pilihan ini plastik, ini organik, organik, nah itu dipisahin semua. Udah ada tempatnya masing-masing. Udah ada tempatnya. Terus apa tantangan terbesar Bapak nih selama menjaga kebersihan lingkungan di wilayah ini? Ya kebanyakan sih ya, kalau kita sendiri kebanyakan tuh dari lingkungan memang udah mencanangkan seperti itu, terutama dari PRT-nya. Cuman memang yang terberat itu tingkat kedisiplinan kita atau SDM kita masih agak rendah untuk kesadaran Sudah lingkungan. masing-masing. Nah, Betul. Terus apa dampak dari lingkungan yang tidak bersih terhadap kesehatan warga dan bagaimana warga dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini? Kalau untuk dampaknya secara langsung mungkin banyak penyakit ya, asalnya seperti itu untuk dampak langsungnya. Cuman kalau untuk penanganannya ya itu berbalik lagi ke diri masing-masing dan warga serta Pak RT-nya untuk komitmen bisa menjaga lingkungan supaya bersih. Gitu aja. Dan selanjutnya, bagaimana kebiasaan Bapak dalam membuang sampah mempengaruhi kualitas lingkungan dan apa solusi yang bisa diterapkan untuk mengubah perilaku tersebut? Kalau untuk dampaknya mungkin ya dari intern pribadi rumah tangga ke rumah tangga, dia harus bisa milih sampah itu sendiri, sampah organik, non organik. Nah kalau untuk keseluruhannya susah merubah masyarakat yang notabene SDM-nya rendah dalam arti kurang sadar lingkungan. Kalau menurut saya itu doang. Ya berarti itu solusinya ya. Yang terakhir, bagaimana cara terbaik untuk melibatkan anak-anak nih dari generasi muda untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan gitu? Kalau untuk anak-anak dari Kecil. Nah, lingkungan yang paling terdekat kan di intern rumah. Nah kalau orang tuanya sudah mendisiplinkan diri untuk ini sampah organik, ini non organik, ini yang sampah yang lain-lain itu yang bisa didaur ulang lagi, kemungkinan juga itu tanpa mereka harus belajar karena ada sosok guru di dalam rumahnya itu ya kemungkinan bisa mereka ngikutin atau istilah Jawa getok tular gitu loh. Sosok guru ya kalau orang tuanya seperti itu kemungkinan anak-anak juga kan seperti itu, tingkah laku seperti itu. Dari rumahnya. Iya, itu untuk lingkungan terkecil di rumah. Baru lingkungan masyarakat. Nah, kalau udah lingkungan rumahnya udah seperti itu, kemungkinan mereka juga akan menularkan ke teman-temannya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bersedia untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal mengobservasi lingkungan daerah Pusing. Kau tinggal sini ke? Apa yang tadi? Masuk. Ya coba. Kami dari kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2
Ngomong satu orang aja deh yang kayak kamu. Ini kayak zoo ya, lagi ngeliatin satwa liar. Ngeliatin kayak. Waduh. Ayo 1, 2, 3. Selamat menyaksikan.